Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 961. 3 jam telah berlalu dengan cepat. Orang-orang Rian Goti dan keluarga Serai semuanya telah berkumpul 10 mil jauhnya dari villa tepi danau, menyumbat tempat itu ke titik di mana tidak ada yang bisa melewatinya. Mendengar perintah, para preman dan gangster bergegas menuju villa tepi danau dengan senjata di tangan. Di antara kerumunan, Rian Goti dan James Serai datang bersama. Salah satunya adalah Raja Jalanan di Southlight. Yang lainnya, adalah patriark dari keluarga kelas 1, Serai. Mereka cepat, dan mereka sudah berada di luar villa tepi danau bahkan sebelum 3 menit berlalu. Orang-orang dari kantor polisi juga mengetahui situasi di sini, tetapi Greg Vince tidak akan berani melakukan apapun selain melaporkannya kepada Yannick Bison. Pintu villa didorong terbuka tiba-tiba. Harvey York kemudian berjalan keluar dengan ekspresi sedingin es sementara Tyson Woods mengikuti dari belakang. Kepala keluarga. Ayah baptis. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Luke Serai berteriak setelah menyadari situasinya. Seolah-olah dia melihat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Dia bisa merangkak di tanah meskipun semua persendiannya lumpuh. Menggaok. Tyson menendang wajah Luke yang membuatnya berguling-guling di lantai beberapa kali dan kemudian batuk darah. Mata James sedikit berkedut saat dia berdiri di tengah kerumunan saat melihat pemandangan itu. Ekspresinya dingin. Dia bahkan tidak melirik ke arah Luke berada. Matanya tertuju pada Harvey ketika dia memaksakan kata-kata itu melalui giginya yang terkatup dan berkata, "Sungguh jantan, Harvey York. Prince York." Tatapan Rian juga sedingin es. Dia menunjukkan tatapan sayang saat dia melihat Luke. Rian tidak memiliki keturunan sepanjang hidupnya. Dia telah memperlakukan anak baptisnya seolah-olah dia adalah penerusnya ketika Rian memilikinya selama tahun-tahun terakhirnya. Dia tidak berpikir bahwa Harvey York tidak akan menghormatinya sama sekali. Rian menekan niatnya untuk membunuh pada saat ini. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam. Prince York, semua orang akan berada dalam posisi yang lebih baik jika kita semua mundur selangkah. Kau tidak dapat melewati batas apapun yang kau lakukan. Sepertinya kau siap untuk melawanku, Rian Goti, hari ini. Prince York dijuluki sebagai orang teratas di Southlight. Bahkan jika Rian dan James mendidih dengan niat membunuh, mereka masih berhati-hati dengan tindakan Harvey. Bagaimanapun, mantan keluarga teratas Southlight, York, benar-benar dihancurkan oleh tangan Prince York. Itulah mengapa mereka akan datang dengan kekuatan penuh, meskipun mereka masih berhati-hati. Harvey sepertinya tidak peduli bahwa ada banyak preman dan gangster di sekelilingnya. Dia kemudian dengan tenang bertanya, "Apakah semua orang di sini?" Lalu berlutut, "Aku sedang terburu-buru." "Kau?" Setelah mendengar kata-kata Harvey, Rian dan James hampir batuk darah. Betapa sombongnya. Prince York ini terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Dia masih memerintahkan mereka berdua untuk berlutut bahkan jika dia menghadapi ribuan pada saat itu. Dia tidak tahu arti kematian. Rian menarik napas dalam-dalam dan menatap Harvey dengan dingin. "Prince York, apakah kau pikir kau dapat melakukan apa yang kau inginkan di Southlight hanya karena kau menamai ulang pangeran? Ini bukan tentang bersaing di berapa banyak pusat perbelanjaan, juga bukan tentang membandingkan latar belakang dan melihat siapa yang memiliki dukungan lebih baik. Hari ini tentang jumlah pria. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menghormati kakekmu karena kita memiliki koneksi bersama. Patahkan kedua tanganmu dan minta maaf kepada Luke sambil merendahkan diri. Kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi." "Hehehe. Biarkan dia pergi." James tertawa dingin. "Rian, apakah Luke masih bisa berjalan setelah dipukuli seperti ini? Selain itu, kita harus memenggal kepala ular itu, atau dia akan tumbuh kembali lagi. Jika dia tidak mati di sini, apakah kau akan merasa nyaman?" Tatapan Rian menjadi dingin sekali lagi setelah mendengar kata-kata James.
Jadi, bagaimanapun juga, Prince York adalah karakter yang hebat. Lakukan dengan benar. Buat dia merasakan sakit. Ryan memberi perintah. Bab 962. Mendengar perintah Ryan Gotti, preman terbaiknya, Cech Gotti, bergegas ke depan bersama beberapa petarung terbaiknya. Prince Tyson Woods berseru setelah melihat pemandangan itu, tanpa sadar melindungi Harvey York. Baik Ryan Gotti maupun James Ray tertawa dingin. Apa gunanya Tyson sendirian? Tetapi pada saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan semua orang terjadi. Tepat ketika Cech Gotti dan anak buahnya hendak menyerbu ke arah Harvey, sebuah bayangan keluar dari pinggir lapangan dengan pukulan backhand pedang. Tindakan tanpa usaha sudah cukup untuk membuat Cech dan yang lainnya terlempar sambil batuk darah. Apa? Semua orang terkejut setelah melihat pemandangan itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini bahkan bukan film. Bagaimana mungkin seorang pria biasa muncul begitu saja dan dengan santai menggagalkan Cech dan anak buahnya? Ryan hampir tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Tubuhnya kemudian sedikit gemetar dan membuka mulutnya dengan wajah tanpa warna. Kau Ethan Hunt. Kepala Menteri SWAT Camp. Dewa Perang nomor 1 di Southlight. Ethan Hunt. Kenapa kau di sini? Ethan menatap Ryan dengan tatapan sedingin es. Oh. Aku terkejut bahwa kau mengenalku, Ryan Gotti. Aku pikir kau bersembunyi di lubang di suatu tempat setelah perjamuan Melissa Leo terakhir kali. Aku tidak berpikir kau akan datang ke sini untuk membuang hidupmu lagi. Ryan bergidik seolah dia menyadari sesuatu. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat tangan kanannya masih menunjuk ke arah Ethan. Dan meskipun ekspresi James mengerikan pada saat itu, dia masih berseru. Oh, Dewa Perang. Kau adalah bagian dari militer, apa artinya kau muncul di sini? Mengapa kau menggunakan sumber daya negara untuk keuntungan egoismu? Kau harus tahu bahwa keluarga Serai memiliki banyak koneksi dengan militer Southlight. Sebaiknya kau tidak ikut campur dengan urusan hari ini. Jika ya, kau sebaiknya berhati-hati dengan posisimu di militer. Ethan Hunt kemudian mengeluarkan embusan udara. Keluarga rendahan seperti keluarga Serai berani mengancamku. Komandan, sepertinya SWAT Camp sudah lama tidak beroperasi. Bahkan orang-orang seperti ini bisa berhadapan dengan kita sekarang. Pada saat ini, tentara yang mengenakan seragam dengan pedang tergantung di pinggang mereka keluar dari mana-mana. Mereka semua memiliki seragam yang bersih dan rapi dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tetapi ketika mereka muncul, para preman dan gangster semua secara tidak sadar mengambil langkah menjauh dari mereka. Mereka semua menunjukkan ekspresi penuh ketakutan dan kecemasan. Para prajurit dari SWAT Camp semuanya bernama Kings of Arms, aura yang mereka pancarkan menekan para preman dan gangster ke titik di mana mereka menggigil tanpa henti. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Pada saat ini, deru helikopter bersenjata yang berputar-putar di langit bisa terdengar. Tiba-tiba, ratusan helikopter bersenjata muncul, persenjataan dingin perlahan meluas dari kabin dan mengarah tepat ke kerumunan. Berderak. Suara keras bergema saat tank perang bersenjata muncul. Jejak mereka telah menginjak-injak semua pohon di sekitar mereka datar dan benar-benar menutup puluhan mil. Dalam keadaan seperti itu, tidak hanya orang, bahkan lalat, yang tidak akan bisa keluar. Ketika moncong tank-tank itu mulai berputar dan asap hijau mulai muncul, para gangster tidak bisa mengendalikan kandung kemih mereka pada saat itu. Suara senjata para gangster yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Mereka bahkan tidak bisa memegangnya dengan benar. Wajah Ryan telah kehilangan semua warna. Dia terus-menerus menggigil. Segala sesuatu yang terjadi secara alami mengkonfirmasi spekulasinya. Dan James yang tinggi dan perkasa sebelumnya telah dibujuk dengan ketakutan yang luar biasa. Bab 963. Ethan Hunt berjalan menuju Harvey York pada saat itu, lalu dengan tegas memberi hormat setelah merapikan seragamnya dengan hati-hati. Kepala Menteri SWAT Camp, Ethan Hunt, melapor untuk bertugas. Melapor untuk tugas. Melapor untuk tugas. Di sisi villa, semua prajurit dari SWAT Camp menatap dengan antusias pada saat berikutnya.
Mereka semua dengan tegas memberi hormat dan berseru. Suara salut bergema di seluruh villa, bergema puluhan mil jauhnya hingga James dan pikiran yang lain gemetar sampai tubuh mereka lemas. Dan di bawah kejutan besar dari kerumunan, Harvey kemudian perlahan maju selangkah. Semua orang yang hadir terkejut ketika dia maju selangkah, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut padanya. Harvey tersenyum tipis ke arah James Ray, yang ketakutan setengah mati, dan kemudian bertanya dengan tenang. Apakah kau mencoba membunuhku? Siapa kau? Ketakutan yang luar biasa muncul di dalam diri James. Bahkan jika dia adalah patriark keluarga Serai, dia masih merasa lututnya masih lemas saat itu. Segera setelah itu, suara dia berlutut di tanah bisa terdengar. James mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba untuk bangkit, tetapi tanpa sadar dia benar-benar tidak berdaya di depan Harvey. Bahkan dengan keras kepala mengangkat kepalanya sepertinya menguras seluruh kekuatannya. Harvey berjalan ke arah James dan berjongkok, lalu dengan ringan menamparkan wajahnya. Kau bertanya padaku. Tentu saja, aku bukan tokoh yang besar. Aku adalah Prince York saat itu. Bukankah kau berkolaborasi dengan Melissa dan 3 keluarga kelas 1 lainnya untuk memaksaku keluar dari Buckwood dan berurusan denganku sepenuhnya? Ternyata aku beruntung dan entah bagaimana bergabung dengan militer, lalu menjadi kepala instruktur untuk SWAT Camp. Tapi kau tidak perlu takut. Aku sudah pensiun. Itu sebabnya aku hanya karakter kecil. Aku bahkan tidak pernah bisa membandingkanmu, keluarga Serai. Keluargamu benar-benar mengesankan. Pangeran berani menculik keluargaku dan menyakiti istriku, dan patriark membawa ribuan orang hanya untuk membunuhku. Aku benar-benar takut bodoh. Harvey tersenyum, tetapi tatapannya langsung menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya ketika dia selesai berbicara. James Ray tidak bisa mengendalikan kandung kemihnya ketika dia mendengar nama, kepala instruktur, bau urin menyebar dari tubuhnya. Seorang patriark yang tinggi dan perkasa segera membasahi celananya. Ryan Gotti di samping telah kehilangan semua warna di wajahnya. Dia tiba-tiba batuk seteguk darah dan tersenyum mengerikan. Seperti yang diharapkan dari kepala instruktur. Aku terlalu buta dengan kehadiran kehebatanmu. Aku pantas mati. Di tengah pidatonya, Ryan segera mulai membenturkan kepalanya ke tanah. Suaranya cukup keras. Seolah-olah dia ingin menghancurkan tengkoraknya. Kepala instruktur, aku terlalu buta untuk melihat, aku terlalu buta. Ryan tetap berlutut di tanah setelah pidatonya, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Militer sendiri secara alami adalah musuh terburuk orang-orang di jalanan. Dan karakter seperti kepala instruktur adalah mimpi buruk terbesar dari bos mafia seperti Ryan Gotti. Apa yang akan menjadi masalah raja jalanan di Southlight di depan kepala instruktur? Tidak akan ada kehidupan yang tersisa baginya untuk hidup jika dia tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Ryan tidak tahan dengan kenyataan ini, dan James tidak lebih baik. Dia kemudian dengan keras kepala berkata, "Maaf, aku minta maaf, aku tidak tahu itu kamu. Jika aku tahu, aku sudah memukuli putra yang tidak tahu berterima kasih ini sampai mati. Jika kamu yang diprovokasi, tidak hanya jika lengan dan kakinya patah, itu akan menjadi kesalahannya karena tidak mengetahui apa yang baik untuknya bahkan jika dia dipukuli sampai dia dipotong." Bab 964. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Di tengah pidato James Ray, dia segera merangkak ke arah Luke Ray dan memberinya 2 tamparan keras di wajahnya. Setelah dia selesai, dia kemudian mulai merunduk di tanah. Kepala instruktur, dia pantas mati. Pukul saja dia sampai mati. Keluarga Ray tidak akan berdebat tentang ini. Tidak. Keluarga Ray bahkan tidak punya hak untuk berdebat. Mulai sekarang, keluarga Ray hanyalah bawahanmu yang rendah hati. Kami hanya akan menggonggong jika kamu mengizinkan kami. Kami hanya akan menggigit jika kamu memberitahu kami siapa. Harvey York tersenyum tipis dan menatap James. Apakah kau bahkan layak? Atau harus kukatakan, apa yang membuatmu berpikir bahwa kau bisa menjadi bawahanku? James tersenyum sedih.
Ekspresinya senyaman mungkin. Dia tahu bahwa Harvey tidak bercanda. Keluarga Serai tidak layak. Dari segi otoritas, kepala instruktur sangat kuat. Dari segi kekayaan, Prince York memiliki kekayaan yang menyaingi negara. Di depan keberadaan seperti ini, hak apa yang dimiliki keluarga Serai? James selalu berpikir bahwa dengan dukungan keluarga Leo dari Hong Kong, dia bahkan bisa menghadapi Prince York sendiri. Tapi dia tahu saat itu, jadi bagaimana jika Leo dari Hong Kong mendukungnya? Mereka tidak berarti apa-apa di depan kepala instruktur. James tiba-tiba merendahkan diri tanpa akhir ketika dia memikirkan para Leo. Kepala instruktur, aku memiliki informasi penting untuk dilaporkan. Aku harus memintamu untuk menyelamatkan hidupku yang rendah jika aku mengumumkannya. Bicaralah. Jawab Harvey dengan tenang. James tidak berani bertaruh lebih jauh dan dengan cepat berkata. Chris Leo sudah tiba di Bakwood untuk melamar keluarga Xavier, untuk sekretarismu, Nona Xavier. Untuk bekerja sama dengan tindakannya, keluarga Cloud, keluarga Robbins, keluarga Yates, dan kami semua Serai melamar satu demi satu. Keempat keluarga berencana menggunakan Yvonne untuk mengganggu Sky Corporation dari dalam. Hal lain, Stephen York tidak pergi begitu saja. Dia masih menunggu dengan sabar di Bakwood. James hanya ingin bertahan dan menumpahkan semua kacang pada saat ini. Harvey sedikit mengernyit. Chris Leo. Pangeran dari keluarga Leo di Hong Kong. Ya, itu dia. Tapi gerakannya dan Stephen sangat dirahasiakan. Aku bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. James merendahkan sekali lagi ketika dia selesai berbicara. Kepala instruktur, aku memberitahumu semua yang aku tahu. Keluarga Serai tidak akan berani menentangmu lagi. Tolong jadilah pria yang lebih baik dan berpura-puralah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Harvey mengabaikan James, yang terus-menerus merendahkan diri pada saat itu, dan berjalan ke arah Luke, yang bergerak lamban. Aku salah, kepala instruktur. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak bergerak pada Bu Yuna. Aku seharusnya tidak melakukan apapun pada keluargamu. Seharusnya aku tidak mengancam istrimu. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Tapi aku tidak ingin mati. Aku mohon, lepaskan aku. Jika kamu membunuh kotoran sepertiku, kamu hanya akan menodai tanganmu. Aku bahkan tidak layak mati di tanganmu. Semua anggota badan Luke Serai patah. Dia bahkan tidak bisa duduk kembali. Dia hanya bisa membenturkan kepalanya ke lantai pada saat itu. Harvey tidak cukup peduli untuk memaksa tangannya. Tyson Woods, di sisi lain, datang dan menginjak wajah Luke dengan satu kaki dan berseru dengan dingin. Jika kau menjalankan mulutmu lagi, aku akan memotong lidahmu. Luke langsung bungkam. Dia bahkan tidak berani berteriak. James sepertinya memikirkan sesuatu pada saat itu, dia kemudian memohon. Kepala instruktur, tolong beri kami kesempatan lagi. Keluarga Serai semua akan pergi ke tempat istrimu untuk berlutut dan meminta maaf. Tolong beri kami kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf kami. Hal lain, keluarga Serai akan membayarmu kembali dengan semua properti kami sebagai ganti nyawa kami. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Bab 965. James Serai menunjukkan wajah kerinduan. Dia adalah pahlawan satu generasi, tetapi dia tidak ingin mati. Karena begitu dia melakukannya, tidak akan ada yang tersisa darinya. Harvey York menatap James dengan penuh minat, lalu menatap Ryan Gotti yang tergeletak di tanah tanpa keinginan bahkan untuk membuka mulutnya, dan berkata, Ryan Gotti, James bersedia memberiku semua properti Serai sebagai imbalan dosa-dosanya. Apa yang sudah kau persiapkan untukku? Ryan yang bungkam merasa seperti dia diampuni dari kematian pada saat itu. Dia kemudian berkata sambil terus-menerus gemetar. Jika kamu mau, aku akan memberikan semua yang aku miliki di jalanan Southlight kepada Tyson Woods mulai hari ini dan seterusnya. Dia akan menjadi raja jalanan baru di Southlight. Secara alami, Ryan tahu bahwa Harvey tidak menghormati otoritas jalanan. Tapi Tyson adalah bawahan Harvey. Membiarkan anteknya mengurus semuanya adalah keputusan terbaik yang bisa dia buat.
Harvey berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga serai belaka dan Ryan Gotti kecil. Jika mereka tidak memprovokasi dia secara langsung, dia bahkan tidak akan memiliki minat sedikit pun untuk peduli pada mereka. Tetapi dalam situasi saat ini, para pemula di Hong Kong, keluarga Leo, berada di urutan berikutnya dalam masalah. Dan rencana mereka untuk mengeksploitasi Yvonne Xavier telah melewati batas Harvey York. Adapun hal-hal sepele di tempat kejadian, akan cukup baik bagi Ethan Hun dan Tyson untuk menanganinya. Pasukan SWAT camp segera mundur, meninggalkan Tyson berdiri di depan villa untuk menangani sisanya. Harvey tiba di kaki gunung. Greg Vince dan yang lainnya tidak akan berani menghentikannya ketika mereka melihatnya pergi. Setelah beberapa saat, seorang inspektur dengan rasa ingin tahu bertanya. Wakil inspektur, di mana aku pernah melihat orang ini sebelumnya? Apakah dia dari perjamuan nenek Yates sebelumnya? Greg Vince dengan cepat menamparkan wajahnya dan memarahinya dengan pelan. Apa hubungannya denganmu? Ingat, apapun yang kau lihat atau dengar, aku akan mencabik-cabikmu jika ada di antara kalian yang menyebarkan informasi ini. Greg sedikit menggigil setelah mengatakan itu. Karena dia tahu bahwa pria yang berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh tampak seperti cucu menantu nenek Yates. Dan dari tatapan hormat para prajurit di SWAT camp ke arah pria itu, identitasnya ada di ujung lidahnya. Tapi Greg tidak akan berani. Tidak hanya berbicara tentang spekulasi, dia tidak bisa menahan perasaan ngeri bahkan jika dia memiliki pemikiran itu di kepalanya. Dia sudah bersumpah untuk menyembunyikan rahasia terbesar di hatinya pada saat itu. Di rumah pribadi di Bakwood, Chris Leo sedang membaca kitab suci kuno. Dia kemudian mengangkat kepalanya setelah beberapa saat dan bertanya, "Bagaimana keadaannya?" Stephen York meletakkan teleponnya dan menjawab dengan tenang. Ryan Gotti dan keluarga serai berada di ambang kehancuran. Kedua pria tua itu terlalu sombong. Jika Prince York dapat dengan mudah ditangani, York tidak akan dengan mudah digulingkan olehnya. Chris Leo menyipitkan mata sedikit. Jadi, apa yang ingin kau katakan adalah? Stephen York tersenyum hangat. Pangeran Leo, lanjutkan saja seperti yang direncanakan. Jika kamu memiliki keluarga Xavier, kamu akan memiliki kekuatan 2 kali lipat. Dan Prince York akan seperti lengan yang patah. Jika kita bisa membasminya sepenuhnya, bahkan Leo mungkin bisa jatuh ke tanganmu di masa depan. Tidak peduli seberapa mampu Quinton, dia hanyalah orang luar. Ekspresi Chris terus berubah, lalu dengan tenang bertanya setelah beberapa saat. Stephen, kau juga seorang York. Kenapa aku harus mempercayaimu? Stephen tersenyum. Hanya ada satu pangeran dalam sebuah keluarga. Keluarga Leo tidak berbeda, dan hal yang sama berlaku untuk keluarga York. Itulah mengapa kamu dan aku memiliki tujuan yang sama. Kita berdua ingin Quinton gagal. Bab 966. Harvey York kembali ke Gardens Residence. Lillian Yates dan Simon Zimmer yang sedang berkonsultasi harga pemakaman terkejut setelah melihatnya. Lillian Yates kembali sadar setelah beberapa saat dan dengan dingin bertanya. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau belum mati? Sudah kubilang, keluarga ini tidak menyambutmu. Tidak apa-apa jika kau bermalas-malasan setiap hari. Tapi kau terus memprovokasi orang kemanapun kau pergi. Menurutmu siapa patriark keluarga serai? Apakah kau pikir dia seseorang yang bisa kau provokasi? Karena kau, Cynthia masih terbaring di tempat tidur, dan Mandy masih menangis saat kita berbicara. Lillian mendidih dalam kemarahan semakin dia berbicara. Dia kemudian berdiri dan menamparkan Harvey di wajahnya. Tamparan. Bersamaan dengan suara keras, Harvey harus mundur 2 langkah setelah ditampar wajahnya. Dia tidak menghindari tamparan kali ini, dia juga tidak marah. Tidak peduli bagaimana Lillian melihat situasinya, dia benar. Dan itulah penderitaan Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer kali ini benar karena perbuatannya. Dan setelah melihatnya kembali, Simon akhirnya membuka kembali pintu kamar Mandy. Hatinya yang benar-benar khawatir menjadi tenang setelah melihat Harvey kembali utuh.
Dan Cynthia mengintip keluar dengan kepala kecilnya dan mulai mengedipkan mata, menandakan bahwa dia tidak mengungkapkan identitas Harvey yang sebenarnya. Bagaimana keadaannya? Tanya Mandy sambil masih merasa sedikit gugup. Di matanya, keluarga Serai adalah keluarga dengan status yang sangat tinggi. Dia tidak yakin keberuntungan macam apa yang dimiliki Harvey York untuk kembali ke rumah tanpa sedikit pun bahaya terhadapnya. Harvey tersenyum. Ibu, ayah, Mandy, dendam antara keluarga Serai dan kita akhirnya terpecahkan. Apa? Apakah itu terpecahkan? Bagaimana kau melakukannya? Kau tidak menerima tawaran konyol untuk menjual kedua putriku kepada keluarga Serai kan? Lilian memelototi Harvey dengan bingung. Meskipun dia mendambakan kemuliaan dan kekayaan, meskipun dia berharap menantunya adalah orang kaya, pikiran untuk menjual putrinya demi uang tidak pernah terlintas di benaknya. Selain itu, jika dia ingin menjualnya, dialah yang akan menjualnya. Menantu yang menumpang ini tidak akan diizinkan untuk melakukan hal seperti itu. Harvey kemudian menjawab dengan tenang. Bu, yakinlah. Aku tidak menerima apapun dari mereka. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka akan berlutut dan meminta maaf besok pagi. Benar, Ryan Gotti juga datang. Lilian secara tidak sengaja bertanya. Siapa Ryan Gotti? Raja jalanan di South Light. Jawab Harvey dengan tenang. Simon dan Lilian benar-benar terkejut. Dia kemudian menunjuk Harvey sambil memarahinya dengan marah. Harvey, bisakah kau berhenti mengatakan hal seperti ini setiap hari? Keluarga Serai adalah keluarga kelas 1 di Bakwood. Ryan Gotti adalah raja jalanan di South Light. Karakter yang menonjol seperti ini memiliki pengaruh yang besar. Kau mengatakan bahwa mereka akan berkunjung dan meminta maaf. Dan bahwa mereka akan berlutut dan merendahkan diri. Apakah kau melamun, atau aku sedang melamun? Simon dan Lilian tidak bisa berkata-kata. Menantu yang menumpang itu nyaris tidak mendapatkan hidupnya kembali. Tapi dia bahkan tidak melihat kembali kesalahannya dan mulai membual lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Di mata suami dan istri, Harvey tidak berbeda dibandingkan dengan orang idiot yang sebenarnya. Dan Mandy benar-benar bingung. Dia tahu bahwa Prince York adalah orang yang membantu memecahkan masalah. Tapi Harvey mendapat kesan bahwa dialah yang menyelesaikannya. Apakah dia siap memberi tahu semua orang bahwa dia adalah Prince York lagi? Saat ini, Mandy sudah terbiasa dengan kebiasaan Harvey untuk pamer. Dia tidak membutuhkan Harvey untuk membual lagi untuk mengetahui apa yang akan dia katakan. Baguslah Mandy mengira Harvey sepertinya tidak punya kekurangan lain selain dia membual. Dia hanya bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit. Tidak ada cara untuk mengubah kebiasaan ini dalam semalam. Bab 967. Karena Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer, Lilian Yates dan Simon Zimmer harus menginap di Gardens Residence ingin merawat mereka. Tapi setelah membeli bahan makanan di pagi hari, Lilian bertanya sambil bingung. Ayo lihat, Pak Tua. Ada banyak orang gila di sekitar sini. Simon melihat ke arah yang dilihat Lilian dan melihat beberapa lusin orang berjalan menuju pintu masuk area di Gardens Residence. Mereka harus merendahkan diri dengan jumlah yang sama setiap 3 langkah yang mereka ambil. Tindakan mereka sinkron. Mereka menarik beberapa pejalan kaki. Beberapa bahkan tahu siapa orang-orang itu. Apakah ada bangsawan di sini di Gardens Residence? Bahkan keluarga Serai perlu melakukan kunjungan serius seperti ini. Berbicara tentang ini, apakah kamu ingat? Bukankah Bandara Bakwood ditutup belum lama ini? Aku ingat 100 Rolls-Royce tiba di sana. Itu adalah tontonan. Mungkin itu untuk tokoh besar yang baru saja tiba di Hong Kong. Keluarga Surai itu bagus. Melepaskan harga diri mereka pada saat yang genting, mereka mungkin bisa menggunakan ini untuk naik peringkat lagi. Siapa tahu, mungkin keluarga Serai akan menjadi keluarga peringkat teratas di seluruh Bakwood di masa depan. Lilian dan Simon saling memandang setelah mendengar gosip dari orang-orang itu. Simon bertanya sambil kebingungan. Mereka tidak datang untuk kita kan? Lilian memutar bola matanya. Apa yang kau pikirkan? Bisakah kau berhenti melamun seperti Harvey si kotoran?
Apakah kau tidak mendengar? Mereka di sini untuk kaum bangsawan yang datang dari Hong Kong. Apakah menurutmu kotoran itu, Harvey, terlihat seperti bangsawan dari Hong Kong? Dia bahkan tidak akan terlihat seperti pangeran bahkan jika dia diberi jubah kaisar. Simon menghela napas. Itu benar. Dia kemudian merasa sedikit takut tiba-tiba. Sayang, mereka tidak mengenalimu ketika kamu berada di luar Kan. Tidak mungkin keluar hari ini. Kita bahkan tidak tahu apakah situasi kemarin sudah beres atau belum. Kita tamat jika keluarga Serai masih ingat tentang perselingkuhan ini. Lilian kembali sadar setelah mendengar ini. Keluarga Serai hampir membuat kedua putri mereka mati. Jika mereka tahu bahwa mereka tinggal di sini. Tanpa pikir panjang, Lilian mulai gemetar. Dia tidak bisa tidak menunjuk ke kamar Harvey York dan berseru. Ini semua karena kau sekantong sampah yang tidak berguna. Pamer bahkan jika kau tidak punya uang untuk itu. Jika bukan karena kau begitu gigih ingin menyewa tempat di sini, kami bahkan tidak akan bertemu keluarga Serai. Aku memberi tahumu jika keluarga Serai. Ding dong. Bel pintu berdering sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Suara itu membuat Lilian takut sampai dia berteriak. Seluruh tubuhnya lemas. Dia tidak akan berani menjawab pintu. Bagaimana jika keluarga Serai ada untuk mereka? Semua spekulasi itu membuat Lilian dan Simon gemetar. Mandy keluar dari kamarnya saat itu juga. Dia tanpa sadar membuka pintu setelah mendengar bel berbunyi. Putri, tidak. Kita akan mati. Ini terlalu berlebihan. Simon dan Lilian berteriak-teriak. Suara mereka berhenti tiba-tiba di saat berikutnya. Ini karena James Serai dan Dawson Serai, bersama yang lain, berada tepat di depan pintu. Seseorang juga membawa tandu. Luke Serai berbaring di atasnya. Mereka bahkan tidak akan memberi Mandy dan yang lainnya kesempatan untuk bereaksi setelah melihatnya membuka mulutnya. James adalah yang pertama membenturkan lututnya ke lantai. Bab 968. Bolehkah aku bertanya siapa? Mandy Zimmer melihat Luke Serai di atas tandu. Ekspresinya tampak mengerikan. Simon Zimmer dan Lilian Yates berdiri diam setelah melihat pemandangan itu. Mereka tidak bisa memahami apa yang mereka lihat. Mereka memiliki sedikit pengetahuan untuk mengetahui tentang Patriark Serai, James Serai. Tapi tidak hanya berlutut. Bahkan sebelum mereka bisa kembali sadar, semua anggota lain dari keluarga Serai membenturkan lutut mereka ke lantai dan mulai merendahkan diri. Di belakang, seorang pria yang tampak sombong berjalan ke depan dan berlutut juga. Nyonya Zimmer, aku, James Serai, memimpin semua orang di sini hari ini untuk meminta maaf. Tindakan Luke Serai telah merugikanmu dan keluargamu. Ini semua salah kita. Seru James. Ryan Gotti juga berkata pelan. Aku, Ryan Gotti, di sini juga untuk meminta maaf atas perselisihan kemarin. Cech Gotti, orang yang menyambar nona muda itu, semua anggota tubuhnya sudah dipatahkan olehku. Ryan kemudian melambaikan tangannya di tengah pidatonya. Kemudian tandu diangkat ke depan dari belakang. Luke dan Cech diletakkan di samping satu sama lain di atas tandu mereka seolah-olah mereka berada di perahu yang sama. Mandy dan Cynthia Zimmer tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Mereka masih bisa mengingat dengan jelas betapa arogan dan sombongnya mereka berdua. Tapi semua anggota badan mereka patah tanpa perban pada saat itu. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Bang! Luke menggunakan rahangnya untuk memelototi dirinya sendiri yang berguling-guling di tandu, lalu berkata sambil gemetar. Nyonya Zimmer, ini semua salahku. Aku salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Cech Gotti juga merangkak dan berkata. Aku buta untuk melihat siapa yang aku provokasi dan menyinggung kalian berdua. Jika kamu bisa mengeluarkan tenaga dengan memukuliku, maka tolong, dengan segala cara. Itu akan baik-baik saja bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Mandy dan keluarganya merasa lesu saat itu. Pikiran mereka benar-benar kosong. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa keluarga Serai akan meminta maaf, kemudian melakukan hal seperti ini.
Tidak hanya pelakunya menjadi lumpuh total, tetapi mereka juga bahkan tidak pergi ke rumah sakit untuk perawatan apapun. Sepertinya Harvey benar. Dia tidak hanya membanggakan badai kemarin. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami tidak akan berani membiarkan keduanya mendapatkan perawatan. Jika kamu tidak mengatakannya, keduanya hanya akan tinggal di tandu selama sisa hidup mereka. James dan Ryan membuat pendirian mereka diketahui secara bersamaan. Cepat dan berdiri. Kirim mereka ke rumah sakit. Mandy tidak tahan lagi dengan pemandangan itu. James Ray dan Ryan Gotti adalah tokoh besar yang tidak bisa diprovokasi, meskipun mereka berlutut di tanah. James Ray kemudian bertanya sambil berlutut di tanah. Jadi maksudmu kamu memaafkan kami? Aku memaafkanmu. Jadilah orang yang lebih baik di masa depan. Kata Mandy sambil menghela nafas. Terima kasih. Terima kasih. Kamu memiliki hati orang suci. James dan Ryan membenturkan kepala mereka ke tanah beberapa kali lagi sambil sangat bersemangat. Jika Mandy tidak memaafkan mereka, mereka pasti sudah mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat berikutnya, semua orang berjalan dan merangkak pergi. Bagaimanapun, itu adalah rumah pria itu. Mereka semua merasa merinding bahkan jika mereka tinggal lebih lama. Harvey baru saja bangun saat ini. Dia berjalan ke depan dan bertanya. Apa yang terjadi? Kakak ipar. Mereka datang untuk meminta maaf. Harvey, bagaimana kamu melakukannya? Ya ampun. James Ray dan Ryan Gotti benar-benar hebat. Dan kamu membuat mereka berlutut dan meminta maaf. Apakah keluarga Zimmer memiliki pria yang kuat? Lillian dan Simon sangat bersemangat. Jika Harvey sekuat ini, mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan di Southlight di masa depan. Bab 969. Mandy Zimmer hanya bisa berspekulasi tentang apa yang terjadi, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Harvey York kemudian berkata dengan tenang. Aku tidak membiarkan mereka melakukan apapun. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin datang ke sini untuk berlutut dan meminta maaf. Dia tidak sepenuhnya menggertak. James Ray dan Ryan Gotti yang bersikeras mengungkapkan permintaan maaf mereka sehari sebelumnya. Mereka sudah tersentuh seolah-olah diberkati oleh para dewa ketika Harvey membiarkan mereka di sini. Mandy menghela nafas pada saat ini. Harvey, kamu harus benar-benar berterima kasih kepada Prince York jika kamu mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan kembali ke sini hidup-hidup kemarin. Dan kamu harus mempertimbangkan konsekuensi dari hal-hal yang kamu lakukan. Jangan main-main lagi. Kamu beruntung kali ini karena Prince York membantumu mengatasi situasi ini, tetapi itu mungkin tidak akan terjadi lain kali. Harvey terdiam setelah mendengar kata-kata Mandy. Simon Zimmer kemudian tersentak. Mandy, maksudmu Prince York adalah orang yang membantu menyelesaikan krisis besar kali ini. Lillian Yates tampak seperti dia mengerti apa yang terjadi. Aku pikir kotoran ini akhirnya mampu melakukan sesuatu. Prince York adalah orang teratas di seluruh Southlight. Ryan Gotti dan James Ray diharapkan datang dan meminta maaf jika dia menuntutnya. Harvey, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak percaya kau membuatnya tampak seperti kau yang menyelesaikan perselisihan. Jika bukan karena Mandy, kami mungkin masih bisa tertipu olehmu. Mandy menghela nafas. Ibu, ayah, jangan membicarakan dia seperti itu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya berharap dia memikirkan semuanya sebelum dia melakukan sesuatu di lain waktu. Lillian memelototi Harvey dengan penuh penghinaan, lalu mau tidak mau menyeret Mandy ke sudut dan berkata sambil bingung. Mandy, jujurlah dengan ibumu. Apakah kamu ada hubungannya dengan Prince York? Tidak apa-apa, kamu bisa memberitahuku. Aku akan tetap berdiri di sisimu bahkan jika kotoran itu menjadi roda ketiga. Mandy benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia dengan tegas menjawab. Ibu, kamu tidak bisa menyebarkan desas-desus seperti orang luar. Aku tidak ada hubungannya dengan Prince York. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Lillian kemudian berkata sambil melotot. Aku tahu itu aneh. Jika dia tidak mengenalmu, mengapa dia bahkan melamarmu?
Dan dalam skala besar itu, dia bahkan membuat orang-orang seperti Ryan Gotti dan James Ray berlutut dan meminta maaf demi kebaikanmu kali ini. Oh, putri. Kamu harus lebih sadar diri sebagai seorang wanita. Maka kamu akan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Aku tidak berpikir kamu harus melihat ke Prince York hanya karena dia kaya dan berpengaruh. Tapi dia sangat baik padamu. Aku ingat semua yang dia lakukan untukmu. Tapi tanpa Prince York, kamu juga tidak akan berada di sini. Itulah mengapa jika kamu akhirnya memutuskan untuk bercerai, kamu harus bersama Prince York. Aku akan mendukung keputusanmu dengan sepenuh hati. Lilian menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa Prince York memandang Cynthia sebelumnya, tetapi kemudian dia mengerti bahwa dia mengincar Mandy sendiri. Penyesalan terbesarnya adalah tidak menghentikan pernikahan Mandy Zimmer saat itu untuk menyebabkan apa yang terjadi hari ini. Tentu saja, tidak akan terlambat jika dia memutuskan untuk bercerai. Mandy menghela nafas panjang. Ibu, aku katakan sekali lagi, aku tidak berniat menceraikan Harvey. Aku pikir dia hebat. Dan aku tidak tahu siapa Prince York itu. Kamu harus berhenti melamun. Lilian berhenti mengejar subjek. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bukankah kamu mengatakan bahwa Halsey Lowe kembali dari luar negeri beberapa hari yang lalu? Bab 970. Mandy Zimmer tidak tahu mengapa Lilian Yates menanyakan hal ini, tetapi dia masih mengangguk dan menjawab. Ya, dia kembali. Saat ini, dia adalah manajer umum untuk sebuah perusahaan di San Francisco. Halsey sangat berbakat. Lilian menunjukkan ekspresi penuh kekaguman. Kamu harus menelepon dan memintanya datang untuk nongkrong di Bakwood. Aku akan mentraktirnya makan saat dia sampai di sini. Setelah pidatonya, dia kemudian pergi dengan sangat puas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan Mandy lagi, tetapi Halsey Lowe mungkin memiliki kasus yang berbeda. Jika dia berhasil meyakinkan Mandy, dia tidak akan kesulitan menikmati kekayaan dan kemuliaan di masa depan. Tanpa pikir panjang, Lilian meremehkan Harvey York lebih dari sebelumnya. Dia memelototi Harvey bahkan tanpa menyapanya ketika dia pergi. Ketika Lilian dan Simon telah pergi, Mandy kemudian meminta maaf. Harvey, jangan masukkan ini ke dalam hati. Ibu selalu seperti ini. Harvey tersenyum dan menjawab. Aku sudah terbiasa. Dia ingin menjelaskan situasi tentang Prince York sebelumnya, tetapi dia memutuskan sebaliknya setelah melihat sikap Mandy. Tidak ada gunanya bahkan mencoba dalam keadaan seperti itu. Belum lagi, dia bersiap untuk mengubah Mandy menjadi orang kaya. Juga tidak bijaksana untuk mengekspos dirinya sendiri. Hari berikutnya, Harvey tiba di Sky Corporation dan kemudian memanggil Yvonne Xavier. Dia tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Dia terlihat sangat kelelahan. Dia memandang Harvey dan tanpa sadar berkata, CEO York, bagaimana keadaan di San Francisco? Harvey tersenyum. Ini baru saja selesai. Manajer umum yang baru direkrut, Halsey Lowe, sangat berbakat. Beri dia kekuatan untuk melakukan apa yang dia mau. Sumber utama bisnis kita terletak di South Light. Tidak ada terburu-buru di San Francisco. Hal yang sama berlaku untuk Gangnam juga. Benar, apakah sesuatu terjadi baru-baru ini? Kamu terlihat mengerikan. Harvey bertanya karena khawatir. Dia sudah tahu tentang proposisi oleh Leo dari Hong Kong, tetapi dia tidak tahu bagaimana perasaan Yvonne tentang masalah itu. Dia tidak tahu harus berpikir apa pada saat itu, lalu menjawab dengan berbisik. Saya baik-baik saja, CEO York. Saya mungkin hanya sedikit terlalu lelah. Harvey menyipitkan matanya sambil menatapnya, lalu tersenyum. Aku akan membiarkanmu libur hari ini. Kamu harus istirahat. Baiklah, terima kasih, CEO York. Yvonne bersiap untuk pergi setelah mengatakan itu. Tepat ketika dia hendak keluar dari kantor, Harvey tiba-tiba berbicara. Yvonne, dengan hubungan kita, aku akan berdiri tepat di sampingmu apapun yang terjadi. Terima kasih, CEO York. Tapi aku baik-baik saja, sejujurnya. Yvonne tersenyum tipis dan pergi.
Harvey sedikit mengernyit setelah melihat pemandangan itu. Yvonne tidak dalam keadaan pikiran yang benar. Harvey berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir jika itu tentang lamaran Leo. Ada sesuatu yang lain. Tanpa pikir panjang, Harvey memanggil Reinhardt untuk mengatur mobil untuknya dan memeriksa keberadaan Yvonne. Harvey segera menyusul. Dia tidak kembali ke rumah setelah meninggalkan gedung perusahaan, tetapi dia pergi ke Olden Trade Bakwood. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya barang-barang mewah paling mewah. Yvonne menunggu lama di pintu masuk pusat perbelanjaan. Sekitar setengah jam kemudian, pria tampan yang mengenakan barang-barang mewah di sekujur tubuhnya berjalan mendekat dan menyapanya. Keduanya kemudian menuju ke mall. Harvey terkejut dengan pemandangan itu. Ini tidak logis. Kapan dia punya pacar? Bagaimana aku tidak tahu tentang ini?